makan kenyang, enak, 10.000 masih ada di Sego Tempong itu. Ya. Ini hoax atau bener ya Pak? Beneran Pak, kita Sego iya. Tempong Negoro mulai 10.000, Iya. makannya udah kenyang, enak, punya artis lagi Pak. Punya artis lagi ya? Iya. Wow, itu di daerah mana Pak? Yang pertama kali kita buka di Kavi Pak, di Jagakarsa, yaitu Jakarta Selatan Pak. Terus sekarang udah mau cabang kelima di Sekarang jadi cabang keduanya jauh dulu di Surabaya Pak. Surabaya. Cabang ketiga di Jakarta lagi, Jakarta Timur, di Cililitan. Iya. Cabang keempat Pajajaran Bogor. Oh, Bogor. Cabang kelima Bintara Bekasi nih Pak, Bintara coming soon. Kenapa bisa 10.000 Pak? Ya jadi kan memang kondisinya ini pas banget nih Pak. Kan kondisi ekonomi orang lagi spendnya dibatasin lah Pak ya. Iya, iya. Jadi kita memang mikir bahwa kalau nasi tempong itu Pak, itu kan memang aslinya khas Banyuwangi. Oh. Kalau khas di Banyuwangi memang nggak macam-macam tuh Pak. Dia memang dasarnya itu sudah ada sayur rebusnya. Iya. Tempongnya itu sebenarnya adalah sambelnya Pak. Oh. Jadi Sego sambel itu nasi. Sego nasi, tempong itu sambelnya, Negoro nama brandnya. brand. Jadi sayuran rebusnya ditambah dengan sambal tempongnya, Oh. ditambah tahu tempe Pak sama ikan asin aja itu udah bisa. Wah, kalau orang Banyuwanginya udah enak banget Pak, pakai ikan asin udah cukup. Tapi itu nggak Dah. 10.000 dong. Nah itu 10.000 Pak. Oh itu 10.000. Justru itu 10.000-nya. Tempe kedelai import loh. Nah, iya. Mahal naik. Ya intinya kan memang kita bisa kasih yang terjangkau dengan harga yang luar biasa murah, tapi kualitasnya nggak murahan Pak. Jadi rasanya enak, kenyang. Betul. Tapi ya memang kenyataannya juga orang pilih lagi Pak. Ada yang Pasti. pilih ayam, pilih bebek, pilih lele, lengkap semua kita siapin semua. Dan memang itu paduan dengan sambelnya cocok. Gitu. Oke. Berarti itu memang strategi promosi ya. Memang strategi promosi Berarti Pak. di 10.000 pertama impas atau kalah sedikit. Tapi nggak orang mungkin orang cuma makan itu banyak doang. tambahannya Pak. Banyak tambahannya. Iya. Memang begitu konsepnya. Karena memang Bapak pakar juga kan kalau Ya, dengar ya. cukup lama sih Pak saya. Iya. Welcome to RCC Podcast, Resto Cafe and Coffee, ngobrol bareng orang-orang populer di jalur kuliner. Kenapa Pak Ivan memilih nama Sego Tempong Negoro? Ya, jadi awalnya Pak, saya bikin Sego Tempong itu karena tempong ini kan makanannya sebenarnya cukup lumayan terkenal, tapi adanya di Bali Pak. Jadi nasi tempong itu terkenalnya di Bali. Padahal aslinya sambal tadi ya? nasi sambal itu, sambal tempongnya itu aslinya Pak. Padahal Banyuwangi, Oh, Jawa Timur, dia bukan di Bali malahan. di Bali. Dan orang-orang Jakarta banyak yang belum kenal Pak. Padahal tempong, waduh enaknya luar biasa Pak. Jadi karena belum kenal, saya pikir ini ada kesempatan kita buat memperkenalkan Oke. Sego Tempong, nasi tempong tadi di Jakarta. Jakarta. Karena berkolaborasi dengan dua artis Pak saya. Yang pertama chefnya Pak, itu King Abdi namanya. King Abdi. Master Chef Indonesia. Terkenal ya. Terkenal, lumayan terkenal Pak. Satu lagi adalah Vicky Nitinegoro Pak. Artis lama lah, sampai sekarang juga cukup masih terkenal. Makanya nama Negoronya saya ambil dari nama Vicky Pak. Oh. Jadi Sego Tempong Negoro. Negoro. Ya. Oh itu dasar awalnya ya? Awalnya saya bikin itu. Saya dengar Bapak kan sebelumnya juga apa ya konsultan branding, Ya. konsultan apa gitu. Jadi saya di dunia F&B itu sudah 18 tahun Pak. Udah lama ya. Lumayan lah, 18 tahun udah dewasa lah masuknya. Iya. Jadi memang dulu saya sempat bikin itu ngetren juga Pak. Sebelum ini pas kena pandemik itu kita bikin namanya WhatsApp Cafe Pak. Itu Indomie kekinian Pak. Total cabang itu sebenarnya total 20. Yang 20 ini pas mau buka pandemik Pak. Wah. Jadi ada 20 cabang se-Indonesia. Dulu tuh Indomie kekinian kita yang bikin tuh Pak. Dulu ada Indomie kebab, Indomie carbonara, Indomie oseng mercon. Kan nggak ada aslinya kita bikin Pak. Itu lumayan hits lah, terkenal. Lalu saya bikinkan juga beberapa brand untuk artis. Ada sempat bikin brand buat Baim Wong Pak, namanya Donating. Buat Ibnu Jamilo pernah. Buat Pak Andri Wongso pernah. Oh iya. Terus terakhir saya bikinkan buat Rian The Massive Pak. Itu Rian namanya The Ayam Massive, Forever. Nah itu saya juga yang bikinkan. Jadi Pemain basket itu siapa? oh iya, untuk saya bantu untuk konsultasi juga Pak. Salah satunya yang Denny Sumargo Pak. Denny Sumargo. Burger Bangor juga itu. Burger Iya. Itu saya bantukan untuk konsultasi. Jadi memang saya terima juga untuk beberapa teman-teman rekan-rekan yang mungkin nanti mau bikin F&B, usaha-usaha yang tadi kan Bapak bilang kalau misalkan ada dana nih teman-teman mau tapi bikin F&B itu kelihatannya mudah Pak untuk masuknya. Betul. Tapi kemudian untuk yang susah tuh sustainnya Pak. Iya. Karena brandingnya nggak kuat. Betul. Terus konsepnya ya standarisasinya nggak sama. Lama-lama berubah-ubah orang juga jadinya akhirnya meninggalkan gitu Pak. Iya, jadi
selama 18 tahun itu yang Bapak konsulting ini kan brand, terus juga Brand, produk ya? produk, terus saya siapkan untuk tim manajemennya Pak, tim untuk orangnya juga kan. Juga. Oh itu ikut juga ya? Ikut juga, kita yang develop semua dari nol Pak. Apa sih konsep utama dari yang ingin ditawarkan dari Sego Tempong Negoro? Jadi tadi Pak, kita di Indonesia ini kan makanannya banyak banget ya Pak. Yeah. Dan sangat sayang lah karena makanan hidden yang namanya tempong, sambal tempong ini belum banyak dikenal. Yeah, yeah. Sedangkan kalau di Bali itu memang lokal, ditambah turis-turis dari seluruh dunia juga datang makan tempong itu cocok gitu Pak. Yeah, yeah. Jadi sebenarnya dasarnya simpel aja Pak, makanan Indonesia hidden sebenarnya yang bisa kita angkat. Nantinya saya maunya bukanya bukan di Indonesia aja nih Pak. Kalau bisa saya mau bawa lagi ke luar negeri. Yeah. Kan kalau Padang udah terkenal lah ya, rendang, nasi goreng udah tahu. Tempong belum nih Pak. Kalau bisa saya mau bawa itu pertamanya. Dan begitu saya buka pertama kali di Cafe, buka di Jagakarsa. Wah, antusiasnya luar biasa Pak. Semua kalangan, semua umur dari atas sampai bawah makan suka. semua Pak, suka gitu. Dan memang dia kan kalau sambal tempong itu dia asam Pak, dia fresh sambelnya. Sambal asamnya itu fresh. Waktu orang makan cocok banget tuh Pak sama mungkin ayam goreng, cocok sama lele gitu cocok Pak. Jadi ngiler nih Pak. Iya, nanti bisa cobain. Cobain ya. Iya. Nah, terus karena saya menggandeng chef Pak, saya menggandeng King Abdi. Iya. Itu menunya kita ada yang spesialnya Pak. Jadi Sego Tempong Negoro itu kita punya namanya ayam lengket. Ayam lengket. Sama sambal batuk Pak. Sambal batuk. Ayam lengket sambal unik ya. Iya. Kalau sambal batuk itu karena waktu ngetesnya Pak di apartemen sebenarnya waktu ngetes itu tempatnya Vicky waktu itu. Itu hampir satu hall apartemen itu batuk-batuk semua Pak pas kita bikin. Sempat ditegur juga kita. Tapi kita bikin sambal batuk tuh karena itu. Wah, terinspirasi dari itu. Jadi karena dia sambal terasi dengan api yang kenceng, yang besar gitu Pak. Dan dia wajannya udah panas, maka dia asapnya langsung kena hidung tuh Pak. Langsung. Jadi yang sambal tempong ini beda sama. Jadi sambalnya ada dua, ada sambal tempong yang asli aslinya sama sambal batuk ciptaannya si chef ini. Oke. Jadi yang hits ini sekarang yang mana? Oh, dua-duanya ada kalangan sambal ini, ada yang jagoannya. Fansnya ini. Iya. Bagus tuh Pak kalau kayak gitu ya. Iya, jadi ya udah. Ada sambal ketiga lagi Pak. Bisa. Ya kalau ketemu idenya pasti Bapak kan kreatif kan. Sambal ketiga gitu kan. Oke Pak. Di dalam perjalanan Bapak ini tentu kan nggak mudah nih awal-awal Bapak mulai usaha ya walaupun mungkin Bapak awalnya kan udah 18 tahun ya. Tapi kan yang namanya usaha pasti ada jatuh bangun. Pasti, Pak. Yang Sego Tempong ini didirikan sebelum Covid apa sesudah Covid? Sesudah Pak, sesudah Covid. Apa saat Covid? Beda sedikit lah, 2000 kemarin 2024 Pak, sesudah. Ya, itu berarti masih udah oke lah ya. Tapi masih isu-isunya lah, masih ada ya isu-isunya. Kalau Covid kan banyak yang ini kan. Susah, Pak. Sebelumnya itu Bapak apa? Sebelumnya saya yang Ayam Forever tadi Pak, bareng Rianda Masif. Sama Tiktos Pak namanya. Jadi roti panggang kekinian Pak, Tiktos. Ya. Nah itu kan pasti pas Covid mengalami ini kan. Jadi kita memang waktu Covid itu kita mengubah konsepnya jadi Grab and Go Pak. Nggak banyak interaksi ya. Terus online kita perkuat, banyak iklan di online. Instagram kita harus kuat, sosial media Pak. Sekarang ada TikTok lagi juga, kita harus kuat di situ aja. Jadi makanya waktu pas pandemik ya kebanyakan majority malah lebih banyak online ya daripada orang datang gitu kan. Banyak kan driver yang jemput gitu. Nah kalau pas selesai Covid baru kita memang makanan nasi tempong ini Pak lebih cocok lebih cocok karena kan berkumpul makan langsung makan pakai tangan gitu kan, cuci tangan gitu, jadi lebih cocok Pak saat ini memang dan kita konsepnya memang merakyat banget Pak seperti warung tendaan naik kelas lah gitu. Jadi kita naik kelas Pak, begitu kita bikin naik kelas maka orang akan ngerasa wah ini oke nih, tempatnya lebih bersih, makannya jelas gitu kan, brand kekinian baru gitu. Betul. Maka itu orang jadi lebih datang. Tapi kalau terlalu mewah Pak, orang juga takut masuknya Pak. Makanya kita ya bikinnya harus standarnya pas lah. Di tengah lah ya. Di tengah. Sego Tempong ini yang makanan favoritnya apa? Kalau saat ini yang tadi yang spesialnya masih paling tinggi Pak, yaitu ayam lengket Pak. Ayam lengket. Iya. Nah ini kenapa dibilang ayam lengket? Mungkin saya harus jelasin. Iya gimana? Jadi ayam lengket itu dia
masaknya itu Pak, itu dengan minyak yang baru. Jadi minyaknya itu bukan minyak. Biasanya kalau ayam goreng minyaknya udah dipanasin, baru dicemplungin ayamnya. Kalau ini nggak, dimasak bareng sama ayamnya dari mentah Pak. Minyak sama ayamnya sama bumbu-bumbunya. Iya, dimasak Pak berbarengan. Itu butuh waktu cukup panjang ya, lumayan lama sampai dia mateng. Dan itu ada permainan apinya Pak. Ada yang kencengnya, ada yang rendahnya. Memang dibuatnya harus dadakan di resto nih Pak. Nah, jadi nanti dengan dia metodenya tuh bahasanya King Abdi itu metode sous vide, Pak. Sous vide. Jadi metode masaknya itu benar-benar nggak bisa minyak udah terlalu panas malah nggak jadi, Pak. Nah, sampai dia meresap banget, Pak. Maka di outlet juga kita mesti pakai api kecil supaya dia panas terus, Pak. Tapi nah, untuk jadi satu kali masak itu berapa lama? Oh, lumayan, Pak. Hitungannya itu kalau dari awal semua, Pak, dari towing dan lain-lain bisa berjam-jam itu, Pak. Lumayan lama. Tapi ketika kita makan udah setengah matang, maksudnya gimana? Jadi udah matang dengan api kecil sehingga masih panas terus, Pak. Jadi Bapak nanti kan waktu datang ke outlet tinggal diambilkan. Tinggal ditaruh di nasi tempongnya, Pak. Jadi kan nasi tempong tadi 10.000, mau ayam lengket, paha apa dada? Paha ya dia masak. Berarti dari sudah matang, Pak. Iya, maksud langsung dari langsung dari tempatnya, dari yang hasil masakan kitanya. Iya, maksud dari kualinya gitu. Dari kualinya langsung. Dari kuali langsung, tapi api kecil, ya betul. Oh gitu. Nah, kenapa dibilang ayam lengket? Karena kan dia dasarnya itu kan dimasaknya bersama minyak, Pak. Nanti kita tiris sebentar, jadi keluarnya kayak ayam pop, Pak. Kalau ayam pop kan ada oily dikit. Nah, seperti itu. Kalau rasanya, Pak, waduh, nggak usah ngomong deh, Pak. Pasti enak sekali, Pak. Saya bertanya, Pak, ini resep dari Sego Tempong ini dari keluarga atau resep turunan atau dari ide kreatif Bapak nih? Jadi sebenarnya kalau saya itu kontribusinya hanya dibantu di manajemen. Di manajemen. Yang paling utama itu karena ada master chef tadi Pak, King Abdi. Jadi resep dari dia semua, bahkan ide ini ayam lengketnya nih begini nih, ayam sambal batuknya itu semua dari chef Pak. Dari King Abdi ini. Dan memang waktu di Master Chef season 10 kalau nggak salah dia yang ikut itu, dia memang menang challenge-nya nasi tempong, sambal tempongnya Pak. Sambal tempong. Nah, tapi ayam lengket sama sambal batuknya itu memang tidak ada waktu di acara MasterChef itu, baru ada di tempat kita. Jadi cuma ada di restoran kita Sego Tempong Negoro itu Pak. Itu. Jadi Bapak ahli manajemen, menggabungkan, menciptakan menjadi jadilah brand ini ya, jadi orang ketagihan. Betul. Cabangnya ke-5 dan ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 siap join kalau ada yang mau investasi. Boleh Pak. Jadi sistemnya saya nggak franchise Pak. Saya sistemnya semua by manajemen pusat autopilot. Jadi seperti cabang aja gitu Pak. Cuma setiap orang yang berminat, aku mau dong jadi partnernya Ivan di Sego Tempong, silakan Pak. Terbuka. Kita ada cabang baru kan, kita masih baru 4 ya, masih luas sekali tempatnya. Jakarta saya masih mau buka berapa, di daerah Jawa Barat masih buka beberapa. Jadi ruko gitu bisa. Ruko tapi nggak bisa satu. Kalau satu terlalu kecil Pak. Kecil tadi kan. Kita minimum itu 120 seat Pak. Itu kan butuh lumayan ya. Butuh lumayan rumah tempatnya. Yang tanahnya gede lah ya. Rumah, tanah kosong. Iya tanah gede. Iya rumah tapi ada tanahnya gede. Iya. Rumahnya bisa buat masak. Makannya bisa di luar. Tapi ya nggak pakai inilah. Sederhana aja, tenda sederhana Pak. Jadi memang nanti setiap kali kita dapat tempat baru atau ada tempat tersedia, kita langsung hitungkan RAB-nya Pak. Kita hitung semuanya totalnya, termasuk sampai jadi semua total berapa. Jadi saya perlu invest sekian. Itu pun kalau misalkan angkanya terlalu besar untuk satu orang, kita join Pak. Ajak beberapa orang untuk join. Jadi kita buka, nanti tinggal di-share. Apakah Sego Tempong ini juga menyediakan layanan pesan antar atau catering, Pak? Jadi kalau pesan antar harus Pak, wajib. Kita memang aktif ya, GoFood, GrabFood ya, kita aktif. Saat ini sih nggak punya armada sendiri, kita cukup online aja. Kalau catering Pak, sebenarnya di awal kita itu nggak buka khusus catering Pak. Tetapi permintaan ternyata banyak, karena makanannya comfort food Pak. Nasi, ayam, sambal, tahu tempe, udah cocok banget Pak. Jadi kita pilihan juga lumayan banyak Pak. Ada cumi, udang, paru Pak. Terus ada lele, nila, itu kan lengkap ya. Jadi banyak Pak akhirnya yang pesanan box-boxan itu berapa ratus box itu sering Pak. Karena kita juga murah Pak. Itu banyak yang Jumat berkah juga Pak. Hari Jumat kan banyak yang mau nyumbang-nyumbang nasi kemana gitu ya. Karena kita mulai 10.000 Pak kalau di cafe itu ya, di cabang pertama.
Udah pasti warga sana sih kalau ngajak tamu atau dia makan sendiri semua udah pasti ke sana, Pak. Iya. Kalau weekend, Pak, itu yang jauh-jauh, Pak. Mobilnya juga bagus-bagus, Pak. Yang makan mobil yang mewah-mewah yang datang, Pak. Dan itu weekend itu pasti ajak keluarga. Jadi anak kecilnya seneng, terus yang lebih tua, yang senior-senior juga diajak, Pak. Gitu. Jadi kebanyakan sih jadi tempat kumpul juga, Pak, di sana. Karena makanannya banyak pilihan. Pokoknya gini, tadi Pak bilang 120 seat ya? Ya. Kenapa 120 seat, Pak, minimum? Kita kan hitungnya, kita main marginnya nggak besar, Pak. Karena kan kita murah. Kita harus ngejar murah, maka kita kejar quantity, Pak. Oke, paham. Nah, untungnya kita bukan tempat nongkrong. Kalau tempat nongkrong beli satu kopi, nongkrongnya berjam-jam. Kalau kita cepet, Pak. Orang makan, udah lapar tuh, lihat sambel, nggak tahan dia, Pak, kelamaan. Cepat abisnya, pergi. Tapi karena kita rame, Pak. Wah, antrinya kan panjang, Pak. Tapi antri dengan antri panjang pun bisa cepat, karena orang makan cepat, ganti. Tapi kalau seatnya terlalu kecil, Pak, maka orang nunggu terlalu lama. Akhirnya dia ngerasa, udah next time aja. Akhirnya next time nggak jadi, Pak. Jadi loss potensialnya banyak, Pak. Betul. Termasuk parkir juga perlu tuh, Pak. Parkir ya. Parkirnya, kalau parkirnya sempit, ya orang lewat males. Pak Ivan, ini di akhir acara nih kita mau minta closing statement Bapak mengenai dunia kuliner. Jadi brand saya yang terbaru ini Sego Tempong Negoro ini potensial banget untuk kita kerjasamakan. Jadi kita menerima investor atau yang mau berpartnership untuk kita buka beberapa cabang. Investmentnya bukanya tergantung tempatnya, tetapi kira-kira around-nya tuh 1,5 M udah bisa buka. Jadi harusnya tidak terlalu mahal, sangat terjangkau. Dan return-nya sangat menarik karena so far keempat tempat kita sangat ramai. Dan itu dalam hitungan kalau lagi bagus itu di bawah 1 tahun pun bisa kembali. Idealnya kalau normal-normal ya mendekati 2 tahun kita kembali modal dengan kerjasama 5 tahun. Dan mungkin sedikit masukan untuk F&B. Kalau kita bikin F&B itu bukan hanya cari yang viral tadi, Pak. Tapi kita untuk di dunia kuliner F&B itu adalah cari yang benar-benar brandnya itu bagus, brandingnya. Juga makanannya cocok sehingga orang mau datang balik lagi dan sustain. Itu yang paling penting. Karena kalau kita bicara yang viral-viral nanti lama hilang. Banyak lah ya udah ada kejadian kayak gitu viral terus habis itu hilang. Kalau makanan yang comfort food seperti sambal tempong maka mudah-mudahan bisa jangka panjang. Kerjasamanya juga bisa bukanya bisa bertahan lama. Dan sudah terbukti. Sudah ada yang makan sampai ketagihan sampai 4 kali udah ya. Nanti mungkin 10 kali habis ini gitu. Jadi untuk di F&B ya pilihlah lebih smart, carilah yang kira-kira produknya bakal bertahan lama, brandnya bagus, dan juga kalau dibuka ya kita aman lah buat return of investmentnya cukup baik. Itu aja sih Pak masukan saya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Ivan udah hadir di acara RCC Podcast. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak Ivan sudah hadir di acara RCC Podcast. Ini ada kenang-kenang dari Fortress Pintu Baja, Pak. Yang paling top di Indonesia.